Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah. وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Goresan-goresan takdir. Begitulah judul pada siang hari ini. Mengimani kepada takdir adalah bagian keimanan yang menjadi rukun pada keimanan yang keenam. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir baik ataupun buruknya. Tatkala Allah menciptakan alam semesta, maka terlebih dahulu Allah menciptakan takdirnya. Sehingga sebelum menciptakan kita semua, sebelum menciptakan Adam dan Hawa, sebelum menciptakan malaikat, jin, bahkan Allah sebelum menciptakan arsy-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Al-qalam. Thumma qala lahu uktub. Kemudian Allah perintahkan kepada pena untuk menulis atau mencatat. Qala madza aktub? Apa yang aku tulis wahai Allah? Allah mengatakan uktub maqadir al-khalaiq ila an taquma as-sa'ah. Tulislah catatan takdir seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi. Dari awal sejak penciptaan hingga akhir ketika penghancuran. Maka pena pun menulis semua yang akan terjadi pada saat itu hingga hari kiamat. Tertulis rapi dalam catatan. Kemudian tintanya mengering dan penanya telah terangkat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Lembaran-lembarannya telah mengering dan penanya telah terangkat. Sehingga pertemuan kita pada hari ini, perjumpaan, perpisahan, sakit, sehat, bahagia, duka, susah, sempit, semuanya digariskan dan dituliskan dalam garisan takdir. Maka ketahuilah, tidak ada yang kejadian secara tidak sengaja. Semua hal berasal dari kesengajaan dikarenakan itulah yang Allah kehendaki. Dan ada hikmahnya di balik pertemuan, ada hikmahnya di balik perpisahan. Ada hikmahnya di balik rasa cinta dan rasa benci. Ada hikmah di balik mengapa Allah timpakan musibah. Ada hikmah di balik mengapa Allah timpakan kenikmatan. Ada hikmah mengapa Allah berikan rasa sakit. Ada hikmah mengapa Allah berikan rasa sehat. Semua di atas kehendaknya dan aturannya. Sehingga takdir pembagiannya secara pembagian dibagi menjadi dua. Takdir am, yang kedua adalah takdir khas. Takdir am artinya takdir umum. Takdir khas artinya takdir khusus. Takdir am adalah takdir yang berada di Lauhul Mahfuz. Sebuah papan yang menuliskan semua catatan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan. Catatan kejadian dia kapan dihidupkan, kapan dimatikan, kapan dilahirkan, kapan diwafatkan, kapan mengalami musibah, kapan mengalami kenikmatan. Catatan daun yang jatuh dari pohonnya, ranting yang patah dari batangnya,
akar yang menancap ke dalam bumi, semuanya tercatat. Bahkan debu yang terpisah dari tubuh perginya kemana, Allah pun mencatat pengetahuan tentang hal tersebut di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Besar kecilnya, panjang dan lebarnya, semua dosa dan amal kita pun tercatat di dalam kitab tersebut. Jangankan besar tentang amalan catatan, tentang bahagia atau sengsaranya kita pun dicatat di sana. Sehingga inilah takdir umum. Takdir umum. Adapun yang kedua adalah takdir khusus. Takdir khusus terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah takdir basyari. Apa? Takdir basyari. Takdir basyari, takdir manusia. Takdir manusia di mana tatkala kita berada 4 bulan di kandungan ibu kita, maka kita ditiupkan roh. Maka roh tersebut ketika ditiupkan dituliskan catatan takdirnya. Bikat birizkihi, yang pertama rezekinya. Wa amalihi, amalnya. Wa ajarihi, ajalnya. Wa syaqiyun am sa'idun, bahagia atau sengsara. Sehingga bahagia kita telah diketahui oleh malaikat tatkala 4 bulan di dalam kandungan. Amal kita banyak kecilnya, ikhlas tidaknya, tawakal tidak tawakalnya, sabar tidak sabarnya, ditulis dan dicatat oleh malaikat ketika itu. Bahagianya kita atau sengsaranya kita menghadapi dunia, itu pun ditulis. Dan kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan ketika mengenal Allah. Kebahagiaan ketika bertaubat, kebahagiaan ketika mengenal yang menciptakan, kebahagiaan ketika mengenal agamanya, kebahagiaan ketika mengenal Rasulnya. Itu kebahagiaan. Sehingga boleh jadi orang berada dalam kenikmatan dunia, tapi pada akhirnya dia belum merasakan kebahagiaan seutuhnya dikarenakan dia belum mengenal yang menciptakannya, belum mengenal agamanya. Wa syaqiyyun am sa'idun. Keempat inilah yang tuliskan pada takdir basyari. Takdir basyari. Yang kedua dari takdir khusus ini adalah takdir sanawi. Takdir sanawi. Sanawi. Takdir tahunan. Setiap tahun Allah menuliskan dan merilis takdir kepada hamba-hambanya apa yang terjadi setahun ke depan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di sebuah malam yang penuh dengan keberkahan. Dan kamilah yang memberi peringatan. Di dalam malam tersebut, terrilislah takdir tahunan. Malam yang bernama Lailatul Qadar. Maka dinamakan malam Qadar Lailatul Qadar karena dia malam yang merilis Qadar. Malam merilis takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kejadian di masa mendatang selama setahun itu tertulis di malam tersebut. Yang mana tatanazzalul malaikah war ruh. Semua malaikat turun, begitu pula malaikat ruh. Malaikat ruh siapa? Malaikat Jibril. Ruh. Dan semuanya pada malam itu turun ke langit dunia dan menyesakkan semua langit dunia. Bahkan saat ini tidaklah setiap 4 jengkal kecuali ada malaikat yang sedang sujud di langit. Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit, beliau memberikan testimoni, "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa 'alaihi malakun sajid." Tidaklah setiap 4 jengkal dari posisi langit kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud. Saking penuhnya langit. Dan pada saat itu mereka ke langit dunia, langit yang paling rendah, paling bawah. Maka umumnya kita tahu semua, ketika subuh dari malam Lailatul Qadar, umumnya lebih redup karena malaikat sedang ke atas, sedang menutupi cahaya-cahaya matahari. Maka subuhnya lebih redup, cahaya mataharinya tidak seterang daripada hari-hari biasa, hari-hari sebelumnya, hari-hari sesudahnya. Disebabkan karena malaikat naik ke atas lagi selepas mereka berada di langit dunia. Itu hikmahnya, disebutkan oleh sebagian ulama. Dan pada saat itulah kita diminta untuk mohon beribadah. Apapun ibadah yang kita lakukan umumnya adalah qiyamul lail. Yang paling banyak, yang paling bagus qiyamul lail adalah di malam Lailatul Qadar. Dan kita diperintahkan untuk mencarinya fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir, fil witril awakhir, di malam ganjil-ganjilnya, di hari terakhir bulan Ramadan.
Dan ketahuilah malam tersebut lebih baik daripada 30.000 hari. Kenapa saya katakan 30.000 hari? Karena satu bulan ada 30 umumnya. Dan itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Berarti 1.000 bulan dikali 30.000 hari. Berarti lebih baik daripada 30.000 hari, lebih baik daripada 84 tahun. Sekitar 83 tahun 4 bulan. Sekitar segitu. Dan ternyata kita memiliki kesempatan setiap di bulan Ramadan untuk berdoa sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Kemudian yang ketiga dari takdir khusus ini adalah takdir harian. Takdir harian. Di mana Allah Subhanahu wa taala setiap hari menulis takdir harian. Apa yang akan terjadi di hari ini? Apa yang akan terjadi kejadian di hari ini? Maka Allah mengatakan dalam surah Yasin, "Kulla yawmin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah berada pada kesibukan. Kesibukan itu adalah merilis takdir harian. Sehingga kita tahu semua di antara hal yang dilakukan oleh para dukun adalah bekerja sama dengan jin. Dan jin tersebut mencuri berita dari langit dengan estafet dari jin satu ke jin lainnya. Hingga dia mencuri berita yang telah didengarkan oleh malaikat dari berbincang sama malaikat, maka mereka mencuri berita tersebut untuk kemudian mereka secara estafet memberitahukannya kepada bawahnya lagi, dan ditambah hingga 100 kedustaan. Sehingga apa yang diketahui oleh dukun dari alam gaib di masa mendatang, kamu nanti akan sukses. Kamu nanti akan dapat tender. Kamu khodamnya ini. Nah, apalagi yang itu. Itu semua berawal daripada kabar jin yang mencuri berita dari langit. Dan itu sudah ditambah oleh 100 kedustaan. Makanya sudah pasti tidak valid. Sudah mah kita tahu semua, yang namanya bisik-bisik, kita pernah main kuda bisik ya? Pernah ya, dulu waktu kecil, di sekolah. Itu berita pertama akan berbeda dengan berita paling belakang. Begitu pula jin. Sudah pasti tidak akan valid. Sudah mah tadi nggak akan valid. Karena itu bisik-bisikan, mereka estafet. Ditambah lagi, mereka menambah kedustaan. Karena sifat jin memang pendusta. Ketika jin tersebut pernah mengabarkan kepada Abu Hurairah tentang zikir apa yang dibaca ketika sebelum tidur, yaitu ayat kursi, maka Nabi membenarkan, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, tapi sifat aslinya adalah kadzub, pendusta, suka berdusta, suka berbohong. Makanya mengapa ketika orang meruqyah, kamu dari mana? Oh, saya dari Banten. Oh, saya dari ini. Itu jangan langsung dipercaya 100%. Karena pasti dia membunuh dengan kedustaan. Karena sifat aslinya adalah dusta jin. Apalagi, dan maka saya akan mengatakan, orang yang datang ke dukun dan percaya ke dukun adalah orang-orang yang tidak cerdas. Bagaimana mungkin mereka percaya? Karena jaminan dari agama kita bahwa perkara yang datang pada dukun sudah pasti adalah kedustaan. Maka yang datang kepada dukun nanya, khodam saya apa? Nah, maka ketahuilah itu bisa menyebabkan sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Baca zodiak pun demikian. Maka bagi siapapun yang masih bilang zodiak kamu apa? Oh, Capricorn. Oh, Sagittarius, Sagittarius, dan sebagainya. Ketahuilah, oh kamu Gemini ya? Macam-macam. Akhirnya diinterpretasikan, oh kalau Gemini nanti akhir bulan akan ketemu jodohnya, dan sebagainya. Maka yang semacam ini adalah syirik. Dan orang yang sengaja baca tanpa membenarkan saja tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Berarti 40 malam. Yang membenarkan fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan maka kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar tahu tadi kata dukun ini, benar tahu kata Mbah Cek Khodam, benar tahu kata orang ini, maka ketahuilah kita bisa terjerumus ke dalam kemurtadan gara-gara percaya dan membenarkan. Ustaz, saya cuma lucu-lucuan doang. Masih banyak objek lucu-lucuan yang bisa kita gunakan dibanding lucu-lucuan dengan Cek Khodam. Ya. Waliyadzubillah.
Maka keempat takdir ini tadi, takdir umum, kemudian 3 takdir khusus, itulah pembagian daripada takdir. Sekarang kita beranjak kepada apa arti daripada qada, apa arti daripada qadar. Karena kita menjadikannya sebagai satu pemahaman, padahal berbeda antara kedua ini. Qada atau qadar dulu, qadar itu adalah ilmu yang Allah miliki dan rencana yang Allah miliki dari segala hal yang Allah ketahui. Sehingga qadar itu tadi yang telah ditulis mana di Lauhul Mahfuz. Adapun qada adalah pengeksekusiannya. Itu ya. Jadi kalau qada itu adalah pengeksekusiannya, kalau qadar adalah rencana-rencananya. Gitu kira-kira. Makanya mengapa qada bisa dirubah, tapi qadar tidak bisa dirubah. Makanya kata Nabi SAW apa? La yuraddul qada, bukan la yuraddul qadar. Ya. Tidak bisa diubah qada illa doa, kecuali dengan doa. Makanya yang bisa dirubah dengan doa itu yang mana? Qada. Yang qada. Bukan yang qadar. Makanya umumnya yang qadar itu adalah yang Lauhul Mahfuz tadi. Itu qadar. Adapun yang qada yang mana? Ya, takdir khusus tadi. Yang umur, takdir umri, takdir basyari, sanawi, yaumi. Takdir umur manusia, takdir tahunan manusia, takdir harian manusia. Ini yang qada. Nah. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi dengan doa. Dan kita baru bisa mengubah takdir ketika belum terjadi. Karena kalau sudah terjadi nggak bisa diubah, kan gitu. Yang di masa depan berarti masih bisa memungkinkan untuk berubah. Dan perubahan yang ada pada 3 takdir khusus ini pun telah tercatat perubahannya di takdir umum. Saya ulangi. Ya, ini butuh kefokusan tinggi. Takdir tidak bisa diubah. Yang bisa dirubah adalah qadanya. Oke? Berarti yang 3 ini kan? Ya. Yang 3 ini ketika berubah, maka catatan tentang perubahannya telah tertulis di qadar. Ya, di qadar. Sehingga pada akhirnya berdoanya kita untuk mengubah takdir pun, untuk mengubah qadanya pun sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Makanya Allah itu memiliki namanya di antara asmaul husna Allah adalah Al-Muhit. Apa? Al-Muhit. Apa makna Al-Muhit? Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi bagaimana apabila ia terjadi. Itu Al-Muhit. Jadi yang sebelum, sesudah, sedang, dan belum terjadi apabila ia terjadi. Yang tidak terjadi apabila ia terjadi. Sehingga yang nggak tahunya saja Allah tahu. Itulah makna Al-Muhit. Oleh karenanya ketika seorang mengimani takdir, maka dia mudah untuk berbahagia. Maka sekarang kita masuk kepada buah keimanan kepada takdir. Buah keimanan kepada takdir. Ya. Yang pertama, ketika seorang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan sedih ketika ada sesuatu hal yang hilang darinya. Dia akan sedih. Karena mau tidak mau, itu sudah ditakdirkan. Apa yang pernah kita sentuh, apa yang pernah kita minum, apa yang pernah kita makan, apa yang pernah kita hirup dari udara, apa yang pernah kita rasakan dari kasur yang empuk, apa yang pernah kita rasakan dari nyamannya kendaraan, semua telah tercatat. Bahkan pertemuan perpisahan sudah tercatat. Sejadah mana yang pernah kita sujudi, tanah mana yang pernah kita jadikan tempat sholat, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka kalau kita memiliki sesuatu, ketahuilah kita tidak pernah memiliki. Saya ulangi, dalam Islam kita tidak pernah memiliki. Kita diamanahi. Jadi nggak ada konsep kepemilikan dalam Islam. Saya punya anak, enggak, itu anak punya Allah. Saya punya uang, enggak, itu uang punya Allah juga. Karena kenapa? Karena kita dititipi amanah anak. Kita dititipi amanah berupa uang. Kita dititipi amanah berupa yayasan. Kita amanah semuanya amanah. Bahkan di fisik kita pun kita bukan memiliki kita, milik Allah. Allah katakan walillahi mulkus samawati wal ardh.
Semua kerajaan langit dan bumi milik Allah. Makanya ada istilah we have but nothing. We have but nothing. Seolah-olah kita punya, padahal kita nggak punya. Kayak kita ngerasa punya, padahal nggak punya. Kenapa orang ketika dia kehilangan sesuatu darinya, dari uangnya, kenapa dia sedih? Karena dia sempat memiliki perasaan memiliki. Kalau dia perasaan dititipi, dia nggak akan sedih. Karena uang Allah. Dan hilang pun bukan atas kehendaknya, di luar kehendaknya, kan gitu. Contoh seperti sering dianalogikan oleh para dai, seperti tukang parkir kan. Tukang parkir nggak pernah sedih masuk keluar mobil yang ada dia, karena dia masih dititipi. Contoh lagi adalah seorang ART misalnya. Kemudian bosnya ini, majikannya punya mobil X-Class. Ya. Atau mobil apa misalkan, mobil Tesla lah, let's say. Hilang tiba-tiba di garasinya. Gimana perasaan ART-nya? Gak akan sedih, karena bukan dia yang punya. Tapi yang punya gimana? Wah, kelabakan. Gak tidur semalaman, telepon sana sini. Gak tenang hidupnya. Kenapa kok ART yang di rumah tersebut gak ngerasa gelisah? Tapi cuman, ibu kenapa? Gak ada perasaan gelisah. Karena dia gak pernah punya kesempatan untuk memiliki. Yani dia gak pernah ada perasaan memiliki. Dia punya perasaan dititipi, diamanahi. Maka begitu pula kita, ketika kita mengimani takdir, kita nggak lama-lama sedihnya ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Kita nggak akan lama-lama terpuruknya ketika kita kehilangan suatu hal dari yang kita miliki. Dari jabatankah, dari hartakah, dari popularitaskah, dari apapun itu. Kalau kita tahu semua, sesuatu telah digariskan untuknya, sesuatu itu diberikan dengan kadar yang tepat, di saat yang tepat, bersama momen yang tepat, di detik yang tepat. Jadi nggak akan pernah salah. Sehingga kita lebih mudah untuk tidak bersedih terhadap sesuatu yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, kita mampu lebih mudah untuk bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kecil. Kenikmatan-kenikmatan yang kecil. Akhirnya kita lebih mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang sederhana. Kenikmatan melihat keharmonisan dalam rumah tangga, kenikmatan bisa makan sesuap nasi, kenikmatan bisa meneguk segelas air, kenikmatan bisa menghirup udara pagi, kenikmatan bisa hadir di kajian. Kita mudah mensyukuri kenikmatan yang jarang dianggap orang kenikmatan. Karena sebagian orang, mereka hanya menaruh kenikmatan hanya pada perbendaharaan duniawi saja. Tapi mereka lupa ada kenikmatan maknawi di balik itu. Mereka hanya lihat kenikmatan fisik, kenikmatan zahir, tapi lupa pada kenikmatan maknawi. Yang mana kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang kekal dan berguna ketika kita berada di akhirat. Oleh karenanya Nabi Ibrahim diberi gelar sebagai syakir. Syakiran li'an umih. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang syakir li'an umih. Mengapa menggunakan kata an-ni'mih? Kata para ulama, karena dia pandai dalam bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sering dianggap sepele oleh orang-orang banyak. Orang-orang tidak anggap sebagai kenikmatan, tapi dia menganggap sebagai kenikmatan. Subhanallah. Jadi setiap kali ada kenikmatan sekecil pun dia jawab alhamdulillah. Insyaallah. Bahkan kemampuannya dalam mengucapkan alhamdulillah pun dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukurnya disyukuri lagi. Kemampuan dia dalam bersyukur pun disyukuri lagi. Alhamdulillah saya mampu bersyukur. Akhirnya dia memiliki syukur yang eksponensial, syukur yang tidak terbatas. Karena dia bisa bersyukur gara-gara mampu diberikan rasa syukur. Subhanallah. Itu adalah syukur karena menerima qadar dan qadar. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dia akan ridha dan yakin terhadap balasan yang didapat. Dia tahu bahwa seorang ketika mengimani takdir, maka dia akan mudah untuk ridha terhadap pemberian sekecil apapun, sebesar apapun, dia akan ridha. Dia tahu bahwa setiap sesuatu ada balasan. Dan itu pula yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sesuatu ditimpakan kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yang beriman akan diberi hidayah hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui atas segala sesuatu.
Dan sebagaimana juga kita tahu hadis Nabi SAW, orang beriman menakjubkan. Jadi kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaib, ajaban li amril mu'min. In asabathu sarra syakar. Diberikan ujian maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Keduanya sama-sama baik. Jadi orang beriman ketika diberi kenikmatan dapat pahala, diberikan musibah dapat pahala. Semuanya berpahala. Maka itulah keajaiban orang beriman. Yang tidaklah dia melakukan suatu hal kecuali ada derap langkah pahala yang didapatkan. Ada hembusan nafas pahala yang didapatkan. Ada keringat pahala yang didapatkan. Ada kedipan mata yang didapatkan dari pahala. Menunjukkan bahwa dasar orang beriman tidak pernah menyia-nyiakan pahala. Termasuk beriman kepada takdir, akhirnya dia mudah untuk ridha. Kemudian yang keempat, dia mudah untuk berlapang dada. Berlapang dada. Dia mudah mendapatkan ketenangan hati, mudah mendapatkan kebahagiaan hati pada jiwa dan pikirannya. Maka seringkali kita dengar orang tua kita mengatakan, ya udahlah nak, ngapain, udah takdir. Ketahuilah ini perkataan tauhid. Ini perkataan tauhid. Itu bukan perkataan berapa, itu perkataan tauhid. Karena ketika seorang, ya kayak gini, seandainya begini, itu sudah bukan perkataan tauhid. Karena Nabi SAW melarang kita mengucapkan kalimat lau. Apa? Seandainya. Seandainya tadi begini, seandainya kita nggak berangkat, seandainya nggak boleh. Inna lau taftahu amal syaitan. Karena kalimat lau, kata seandainya, itu membuka pintu syaitan, kata Nabi. Membuka amal syaitan. Karena dia mengingkari takdir. Dia nggak setuju terhadap takdir yang Allah berikan untuknya. Kan gitu. Makanya kita tidak boleh mengucapkan kalimat seandainya untuk konotasi mengingkari takdir. Karena tidak semua kata seandainya terlarang. Seperti Nabi SAW mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ketika beliau menjelaskan tentang pamannya Abu Thalib yang mendapatkan syafaat tidak di kerak api neraka, tapi di pinggiran-pinggiran neraka. Kata beliau, kalau bukan karena saya, seandainya bukan karena saya, niscaya akan berada di kerak api neraka. Itu kata beliau. Tapi beliau menggunakan kata lau. Tapi lau di situ bukan mengingkari takdir tujuan. Bukan menyesali takdir, paham ya? Jadi penggunaan kata seandainya yang diharamkan adalah kata seandainya yang mana dia membenci takdir Allah. Dia menolak takdir Allah. Dia tidak suka dengan takdir Allah. Itu yang tidak boleh. Ya. Seandainya kita nggak berangkat. Seandainya saya nggak nikah sama kamu. Seandainya. Seandainya seperti ini yang tidak boleh. Ya. Makanya kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita senangi, kita mengucapkan apa? Qadarullah. Qadarullah. Kalau nggak pakai tasydid dalam di dalnya, maka qadarullah. Kalau pakai tasydid maka qadarullah, pakai fathah, bi fathar ra. Qadarullah. Kalau tidak pakai tasydid pada dalnya, qadarullah. Itu dua kata yang berbeda karena jangan qadarullah, itu beda artinya. Harus qadarullah atau qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah yang telah menakdirkan, Allah pula yang berkehendak. Tenang hati. Dan di antara doa Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka mendapatkan hal-hal yang tidak disenangi, maka mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas segala keadaan. Segala puji Allah atas segala keadaan. Itulah yang diucapkan. Adapun ketika mendapatkan kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu biasa diucapkan dan diedukasi kepada anak-anak kita, keluarga kita. Jangan ingat, tauhid kita dapat tercermin dari respon pertama kali yang kita ucapkan ketika mendapatkan musibah pertama kali dan ketika mendapatkan kenikmatan pertama kali. Makanya kalau pertama kali kita mendapatkan kenikmatan kita bilang, wah, bukan Masya Allah, itulah tanda tauhidnya, berarti segitu doang ukuran imannya. Sebaliknya, ketika mendapatkan ujian pertama kali diucapkan, ya, bukan qadarullah wa syafa'. Bukan juga alhamdulillahi ala kulli hal. Berarti segitu kadar imannya. Segitu kadar tauhidnya. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, innamas sabru bisadmatil ula. Sabar itu pada hantaman pertama. Sehingga
responnya pertama kali itu sabar atau enggak. Nah itulah yang menunjukkan dia bisa dikatakan sebagai as-sabirin, sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Respon pertama kali. Bagaimana responnya Nabi Ismail saat pertama kali mendengar bahwa ini ara fil manami anni azbahuk, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelih engkau. Respon pertama kali apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Langsung. Enggak, ya ayah, jangan dulu ayah. Bisa request lagi sama Allah untuk ganti, jangan saya yang disembelih. Enggak. Apa yang benar masa begitu dalil mimpinya? Coba-coba ingat-ingat lagi. Enggak gitu kali mimpinya. Enggak, apakah request gitu? Pertama kali langsung, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Dikatakan saya orang bersabar karena respon pertamanya ya abati fa'al ma tu'mar. Saya lakukan wahai ayah. Saya ridho, saya pasrah pada perintah Allah melalui engkau. Inilah yang menjadikan kita bisa dikatakan sebagai orang yang sabir, sabirin. Dan Allah bersamai orang yang bersabar. Sampai-sampai ketika Allah mengatakan dalam Quran, Allah menggunakan kata Allah menggunakan lafaznya dulu sebelum orang-orang bersabar. Lihatlah, Allah mendahulukan Allah sebelum orang bersabar. Lihat, innallaha ma'as sabirin. Lihat, lafaznya Allah dulu baru orang bersabar. Padahal Allah mampu mengatakan innas sabirina ma'allah. Bisa. Sungguhnya orang bersabar itu bersama Allah. Tapi Allah mengedepankan namanya sebagai bentuk betul-betul cukuplah Allah yang jadi penolong bagi orang-orang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah betul-betul bersama orang bersabar. Masya Allah. Saking dibersamainya orang bersabar. Ya. Makanya orang bersabar itu berarti berada pada ma'iyah Allah, ma'iyatullah. Kebersamaan Allah bersama dirinya. Ya. Dan dia lebih mudah lapang terhadap musibah-musibah. Ketika Allah mengatakan kullay yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah tertuliskan untuk kami. Sehingga dia enggak pernah risau terhadap kenikmatan karena sudah demikian. Tetapi bukan berarti tidak boleh nangis. Boleh nangis. Nabi SAW ketika anaknya meninggal dunia, nangis kan? Nangis. Ibrahim meninggal dunia, beliau keluar air mata. Maka beliau mengatakan innal ayna la tadma', sungguh mata mengeluarkan airnya. Wa innal qalba la yahzan, sungguh hati ini bersedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kami dengan kepergian engkau Ibrahim sangatlah sedih. Dan beliau meneteskan air matanya. Yang tidak boleh adalah menyalah-nyalahkan. Pihak A, pihak B menyalah-nyalahkan keadaan. Tadi harusnya nggak begini, harusnya begini, menyalahkan. Itu berarti menolak takdir. Yang kita juga respon pertama kali dengan memukul wajah atau merobek-robek baju. Ya. Itu di antara budaya jahiliyah. Karena kata Nabi SAW, "Laisa minna man syaqqal juyuba wa daraba al-khududa wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan di golongan kami mereka yang ketika ada keluarga dan sanak saudara mereka yang mereka cintai meninggal dunia, mereka menampar pipi-pipi mereka dan merobek kancing-kancing baju mereka. Itu bukan dari golongan kami. Sehingga itu termasuk niyahah. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu meratapi kematian Husain. Dengan cara apa? Nah, kepala dipakai pedang. Nih, didarah-darahkan. Dan badan juga seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Dan jelas Syiah keluar dari agama Islam, Rafidhah. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, memperoleh pahala besar. Orang yang mengimani takdir, maka dia akan memperoleh pahala yang begitu banyak. Karena Allah sendiri yang mengatakan wabashshiris sabirin, dan kabarkanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpakan musibah, mereka bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fikih yang harus diketahui. Lihat, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umumnya dan harusnya diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah. Adapun ketika kita mendengar musibah dari orang lain, kalimat yang kita ucapkan adalah inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Ini macam yang tidak tahu.
Ya. Jadi dibedakan. Meskipun boleh saja kita mengucapkan la ilaha illallah juga sama. Kalimat istirja apa? Istirja. Bahkan kepada orang kafir pun, ada orang kafir meninggal dunia, kita ucapan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh enggak? Boleh. Karena artinya apa? Sungguh semua milik Allah, kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang enggak boleh itu bilang almarhum kepada orang kafir. Atau rahimahullah. Nah, karena tidak boleh mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Nabi SAW ingin mendoakan pamannya, tapi Allah larang. Ya. Maka lil nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman meminta ampun kepada orang yang telah dipastikan neraka jahanam, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Maka tidak dibenarkan. Adapun mereka yang beriman, maka kita ucapkan inna lillahi ma akhadh. Coba bilang inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Coba nanti cari di Google atau cari di ChatGPT. Insyaallah ada. Ya. Doa ketika lihat orang terkena musibah. Dia juga doa Nabi SAW ketika mendengar musibah orang lain. Dengan berdoa apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Itu di antara doa. Misalkan kita ngelihat orang tertimpa musibah KDRT. Orang tertimpa musibah, apalagi kita dengar berita, ya, misalkan perceraian. Atau musibah orang jatuh dari motor atau tertabrak dan sebagainya. Waliyadzubillah. Maka kita selain kita berdoa tadi innalillahi ma akhadh tadi, maka kita juga berdoa alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku. Afani. Mimma ibtalaka bi, atas musibah yang Allah berikan kepada engkau, kepada saudara-saudara yang lainnya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah memberikan aku karunia keutamaan di atas hamba-hamba Allah yang lain. Maka doa ini kata Nabi SAW, ketika dia mengucapkan doa ini, dia tidak akan terkena musibah itu. Kita lihat ada orang, subhanallah, tangannya lumpuh, misalkan kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan sebagainya. Maka yang pertama kali diucapkan adalah seperti itu, ya, doa. Meskipun dia di depan dia juga, ya. Nah, tapi kita bisa berdoa langsung kepada Allah Taala. Kemudian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, dia menjadikan kita kaya jiwa. Kaya jiwa. Jadi iman kepada goresan-goresan takdir menjadikan kita bisa kaya jiwanya, kaya jiwa. Maksudnya apa kaya jiwa? Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, Nabi mengatakan warda bima qasamallah takun agnan nas. Kamu ridha terhadap apa yang Allah bagi-bagikan. Kita tahu rezeki bagian daripada takdir, telah Allah bagikan. Apa yang saya pakai hari ini, dari peci, baju, celana, ini semua pada akhirnya adalah takdir yang sudah Allah gariskan, ya kan? Apa yang Anda gunakan hari ini, dari kendaraan, dari pakaian, bahkan ketemunya Anda dengan handphone Anda, itu sudah takdir. Ya. Pakaian Anda itu segalanya. Sehingga kita akan lebih mudah untuk ridho dalam keputusannya. Ridho dengan apa yang kita miliki. Dan kita akan menjadi pribadi yang kaya. Kata Nabi, takun agnan nas. Kalian akan menjadi pribadi yang kaya. Kaya jiwa. Dan kita tahu semua Nabi mendefinisikan kekayaan bukan kekayaan materi. Laisal ghina bikathratil arad. Kekayaan bukan banyaknya bendaharawan, bukan menjadi hak kaya materi. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Yang ke berapa? 7 ya. Yang ketujuh, dia tidak akan gentar terhadap ancaman makhluk. Jadi kalau ada orang mengancam, nanti kamu saya santet ya, nanti kamu saya bunuh, nanti keluarga kamu saya begini-begini, dia nggak takut. Karena kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan kejadian kan gitu. Tapi sekiranya dia tidak berencana pun Allah mentakdirkan akan kejadian gitu. Jadi nggak pernah risau terhadap ancaman orang. Makanya mengapa kita lihat para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling berani di permukaan bumi. Yang mana Khalid bin Walid ketika menulis surat kepada para raja-raja dari setiap pemimpin pasukan orang-orang kafir, kalian akan bertemu pasukan yang mereka menginginkan kematian sebagaimana kalian menginginkan kehidupan. Masya Allah.
Nggak takut mati. Karena tahu kalau seandainya Allah takdirkan mati, di kelas bisa mati. Kalau Allah tidak takdirkan mati, di medan perang pun tidak akan mati. Kan gitu. Makanya Khalid bin Walid mati di mana? Di atas kasur, bukan di medan perang. Padahal tidaklah setiap inci dari tubuhnya kecuali ada sayatan perang. Sayatan pedang. Inci, bayangkan. Tapi meninggal di atas kasur. Menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak perlu takut mati. Karena sebagaimana perkataan para ulama, ta'addadatil asbab wal maut wahid. Lau lam yamut bisayf mata bighairi. Kalau orang tidak mati dengan pedang, maka dia mati dengan selain pedang. Maksudnya, kalau orang nggak mati di rumah sakit, dia akan mati di luar rumah sakit. Kalau orang nggak mati di kasur, dia akan mati di tempat lain, kan gitu. Kalau orang mati sekarang, dia akan mati nanti, kan gitu. Pasti akan mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Penyebab kematian begitu banyak, tapi mati tetaplah mati. Satu saja, mati. Sebagaimana syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika memberikan sebuah syair bahwa pemuda yang pagi dan petang merasakan senda gurau belaka, ternyata kain kafannya wa akfanuhu nusijat wa huwa la yadri wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan wa akfanuhu nusijat wa huwa la yadri. Betul banyak para pemuda yang pagi dan petang tertawa, sedangkan di sore harinya tidak tahu bahwa kain kafan yang telah terjahit untuknya. Wa kam min saqimin mata min ghairi illatin wa kam min sahih mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Betapa banyak orang sakit menahun masih hidup sampai sekarang bertahun-tahun. Ya kan? Kita punya kenalan pasti ada orang bertahun-tahun sakit, kok ente belum mati juga? Masih ada aja. Karena memang sakit tidak menunggu, mati tidak menunggu sakit. Ya. Nah, boleh jadi yang sehat mati duluan, yang sakit mati belakangan. Ya. Seperti itu pula yang dirasakan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Dikira Thalhah telah wafat, tapi baru wafat ketika Rasulullah sudah wafat, ketika di perang daripada Jamal atau Siffin ketika itu. Kemudian yang ke berapa? 8 ya? Ke-8. Yang beriman kepada takdir, dia tidak akan pengecut. Dia tidak akan pengecut. Akhirnya dia orangnya the showing must go on. Jadi bahasa Inggrisnya kalau sudah waktunya ya udah waktunya. Jadi nggak tunda-tunda lagi gitu. Jadi nggak maju mundur pelin-pelan. Karena orang yang pelin-pelan itu diantaranya gara-gara tidak beriman kepada takdir. Dia takut mengambil resiko kan gitu. Takut. Makanya mengapa Nabi SAW ketika perang Uhud, saat itu kan beliau diskusi sebelum perang Uhud. Beliau bermimpi bahwa beliau ini perangnya jaga di Madinah saja, nggak ke Uhud. Uhud itu sekitar 5 kiloan dari Masjid Nabawi. Ya. Nggak ke Uhud, diam aja. Kita standby, nanti tinggal panah-panahin dari luar, gitu kan, musuh yang datang. Tapi ternyata para sahabat yang kemarin nggak ikut perang Badar, pengen ikut perang Uhud supaya ngerasain mati syahid. Ya, akhirnya begitu Nabi SAW melihat bahwa ternyata pendapat yang paling banyak adalah yang pengen perang di luar, bukan di dalam. Akhirnya Nabi SAW mengurungkan pendapatnya sendiri. Lihatlah, Nabi jenius, cerdas, IQ dan rata-rata pasti, tapi ternyata masih bermusyawarah kepada para sahabatnya. Dan ternyata lihat, beliau akhirnya memilih pendapat para sahabatnya dan memakai baju besinya. Pakai helmnya. Baju besinya berapa? Lapis, 2 lapis hadirin. Dir'ah baju besi 2 lapis. Ketika sudah pakai, para sahabat ngerasa gak enakan. Wah, Nabi jadi gak enak sama Nabi nih. Karena akhirnya beliau nurutin perintah kita, nurutin pendapat kita. Akhirnya bilang para sahabat, ya Rasulullah, kita di dalam aja kalau gitu deh, gak jadi. Apa kata Nabi? Tidak pantas bagi seorang mukmin yang telah mengenakan pakaian baju besinya untuk menanggalkannya kembali. Ini bukti bahwa Nabi apa? Tawakal. Bukti beriman kepada takdir. Kalau memang seandainya mati benar, akan mati juga. Kalau saya tidak mati, dia akan mati kan gitu. Artinya Nabi yakin, gak pelin-pelan. Udah deh, kita di sini aja deh, gak pelin-pelan. Itulah buah iman kepada takdir. Karena ada sebagian kita takut melangkah.
Oh, takut nikah, takut punya anak, takut ini, takut itu. Disebabkan karena boleh jadi hal inilah. Makanya mengapa ketika kita beriman kepada takdir, kita tidak akan mudah pelin-pelan dan kita akan mudah untuk menjalani kehidupan karena kita akhirnya mudah menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan kita yang telah kita pilih. Ya. Kemudian yang ke-9, dia nggak pernah bersedih terhadap hal yang luput darinya. Ketika kehilangan kesempatan, ketika kehilangan satu hal, akhirnya dia nggak bersedih. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fala taqul law anni fa'altu kadza, fa'altu kadza." Kenapa ya? Saya kemarin nggak gini-gini. Kemarin kenapa nggak gini-begini? Gitu. Dia nggak mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan, "Qadarullahi wa ma syaa fa'al." Allah yang menentukan, Allah juga yang menggariskan. Maka yang semacam ini akan menenangkan. Ya. Maka lihatlah respon kita ketika ban kita kempes di jalan tiba-tiba, atau ketika kena tilang, atau tiba-tiba lupa bawa dompet, lupa bawa SIM, atau macam-macam. Atau tiba-tiba kita lagi nyetir, tiba-tiba spion kita kena spion mobil orang, atau sebaliknya kena motor orang, sampai lecet misalnya. Terus tiba-tiba orangnya kabur cepat. Apa respon kita? Apakah langsung maki-maki? Apakah langsung hanya selewat jalan sini? Selanjutnya nggak lewat jalan sini. Akhirnya hanya menambah apa? Menambah stres. Hadirin. Tapi ketika itu bilang qadarallahu wa syafa'al, selesai. Selesai masalah. Kalau itu sudah kejadian dan berarti sudah tertuliskan kan? Kalau sudah kejadian itu sudah tertuliskan, ya udah mau diapain lagi? Sekiranya saya nggak lewat sini pun akan ada kejadian seperti itu, kan gitu. Itu enaknya beriman kepada takdir. Makanya beriman kepada takdir ini bisa mengikiskan penyakit-penyakit yang ada di zaman sekarang. Penyakit anak-anak muda, apa? Mental health, ya. Overthinking, insecure, lagi. Itu penyakit-penyakit yang umumnya juga salah satu penyebabnya adalah kurangnya iman kepada takdir. Meskipun multifaktorial ya. Dia bukan hanya itu saja, tapi itu salah satu penyebabnya. Kekurangan keimanan. Yang ke berapa? 10. Yang ke 10. Dia mengetahui bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik bagi dirinya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya tabir-tabir dari takdir Allah bukakan kepada saya, niscaya saya tidak akan memilih kecuali apa yang telah Allah pilihkan untuk saya. Makanya ketika Allah membuka tabirnya, misalnya kita tahu ada pilihan A, B, C, Allah pilih A. Ada pilihan A, B, C, Allah pilih C. Ada pilihan A, B, C, D, Allah pilih D, misalkan. Semua tabir dibuka. Ya. Niscaya kita tidak akan memilih kecuali apa yang dipilihkan Allah. Karena setelah kita tahu skenario di masa mendatang, ternyata bagus kayak gini. Bagusan kayak gini, bagusan kayak gini kan gitu. Kita baru tahu itu bagus. Sahabat sudah kejadian kan? Sudah berlalu, bukan kita sering pernah nggak di sini Bapak Ibu sekalian berkata di satu titik, oh ternyata gini maunya Allah. Pernah nggak? Pernah ya? Oh ternyata gini maksudnya Allah kan gitu. Itu setelah apa? Setelah melalui berapa? Puluhan tahun, belasan tahun, baru tahu. Apalagi Allah mengetahui yang masa depan dari kita, akhir kehidupan kita pun Allah tahu. Makanya ketika sudah meyakini bahwa takdir Allah selalu indah, kita nggak akan risau. Adapun ada takdir buruk itu hanya perasaan manusia. Jadi hanya dirasakan oleh manusia. Adapun secara global takdir semuanya baik. Karena yang menciptakan dialah pula yang paling mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Ya. Kemudian yang berikutnya berapa? 11. Menyelamatkan dari siksa api neraka. Menyelamatkan dari siksa api neraka. Dikarenakan orang-orang yang tidak beriman kepada takdir berarti tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya karena dia adalah rukun iman. Sebagaimana dia berarti tidak mengimani yang lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada beriman kepada qadar dan qadar. Berarti ketika tidak beriman kepada takdir, dia berarti adalah golongan yang bukan bagian dari Islam. Ya. Dan berpotensi apa? Keluar dari agama. Ya. Makanya beriman kepada takdir adalah bagian
daripada tanda keimanan dan rukun keimanan. Kemudian yang ke-12 ya. Ke-12, dia hilang rasa cemas dan khawatir. Dia hilang rasa cemas dan khawatir. Makanya mengapa takdir Allah itu Allah rahasiakan? Kita tidak tahu itu takdir kecuali setelah kejadian. Kenapa? Satu ayat yang menjadi penjelasnya. Cukup satu ayat yang menjadi penjelasnya. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya kalian tidak sedih terhadap apa yang luput dan tidak kecewa terhadap apa yang telah terjadi. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak berbangga dengan apa yang kalian miliki. Makanya orang ketika dia punya sesuatu dia nggak terlalu bangga. Karena apa? Karena boleh jadi endingnya adalah Allah hapuskan. Ketika dia sudah memiliki hidayah, dia nggak ujub. Karena boleh jadi endingnya seperti Qarun. Hadir. Qarun itu dulu kayak gimana? Qarun itu dulu berdarah biru. Kaumnya Nabi Musa. Hafal Taurat. Ini mungkin bagi para akhwat akan jadi udah next. Akan jadi lanjutan bagi masuknya CV dan akan menjadi calon menantunya idaman ibu-ibu. Karena hafal Taurat, bayangin. Dan beriman. Tapi ternyata fabagha alaihim. Ending akhirnya apa? Dihempaskan ke dalam bumi. Kita nggak ada yang tahu. Sehingga ketika kita punya keimanan sekarang, kita nggak ujub. Karena kita beriman kepada takdir, karena kita nggak ada yang tahu takdir kita di masa mendatang seperti apa. Boleh jadi Allah hempaskan kita. Na'udzubillah. Maka yang semacam ini mau Allah rahasiakan agar kita tidak ujub terhadap keadaan kita sekarang. Dan kita tidak sedih terhadap apa yang telah luput. Karena yang udah luput ya udah kejadian, mau diapain lagi. Dan yang belum terjadi sehingga menjadikan kita tidak ujub pergi dari sekarang. Karena boleh jadi akhirnya endingnya buruk. Nah, itu faedah mengapa Allah merahasiakan takdir. Allah merahasiakan takdir. Ya. Dan dari ke-12 poin tersebut, inti daripada itu semua adalah beriman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir adalah buat kita bahagia dunia dan akhirat. Dalam jalan kehidupan, mau tidak mau, kita perlu mengilmui tentang kehidupan. Dan di antara cara mengimani tentang kehidupan adalah mengimani qada dan qadarnya. Karena setiap yang dituliskan ada hikmahnya, dan kita mengimani adanya hikmah di balik apa yang telah Allah tuliskan. Dan kita percaya bahwa akhir cerita dari orang baik akan selalu baik-baik saja. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada hadirin yang ingin bertanya, maka kami silakan. Wallahu ta'ala alam. Syukran kepada Ustaz Abdul Rahman Zahir yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Insyaallah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, kita beri kesempatan dari akhwat dulu, baru kemudian ikhwan. Mungkin dari akhwat ada yang mau bertanya? Bisa tunjuk tangan yang mau bertanya. Ada mic-nya? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang begini Ustaz. Jadi kalau kita kan suka misalkan ada kerabat yang suka merokok berat ya Ustaz. Kemudian kita suka menasehati karena udah anak-anaknya itu ada yang suka kena TB gitu kan, banyak suka minum obat itu, semua anak-anaknya terkena itu. Kita nasihati tapi jawabannya adalah dia bilang bahwa ya kalau sudah takdir Allah itu mah udah mati aja gitu. Nah, bagaimana dengan sikap meyakini takdir yang seperti ini Ustaz? Begitu. Iya, pertama kita tidak bisa menisbatkan dosa kita kepada Allah. Nggak boleh hukumnya. Kenapa kamu minum khamr? Ya udah takdir saya minum khamr. Nggak boleh. Kenapa kamu berzina? Udah takdir saya berzina. Nggak bisa. Makanya doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Al-khairu kulluhu biyadaik wa syarru laysa ilaik. Kebaikan semuanya berada di genggaman engkau, dan keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Karena pada akhirnya ada takdir namanya takdir mubram. Takdir bagi dua lagi. Di materi tambahan ya.
Takdir mubram sama takdir muqayyad. Apa? Mubram dan muqayyad. Takdir mubram ini adalah takdir yang mana kita tidak bisa memilih. Takdir yang kita tidak bisa memilih. Kita pernah diberi formulir gak ketika ke dunia ini? Mau lahir atau enggak? Enggak. Kita nggak pernah diberi formulir mau lahir dari perut ibu siapa, mau lahir dengan warna kulit apa, apakah ada custom ketika pembagian rambut? Nggak ada. Kita nggak pernah milih rambut mau keriting atau lurus dan sebagainya. Itu sudah takdir Allah. Itu mubram, berarti kan? Udah default. Ada takdir muqayyad, yang mana kita ada pilihan. Kita memilih menikah dengan A atau si B. Kita memilih untuk kajian pada hari ini atau tidur pada hari ini. Kita milih untuk pergi sholat berjamaah atau di rumah, kan gitu. Kita ada pilihan-pilihan kan, hidup ada pilihan-pilihan. Nah, yang seperti ini kita diadab atas pilihan kita. Maka tidak pantas kita mengatakan itu kan takdir Allah. Karena kenapa? Karena kita telah diberi pilihan. Allah telah memberi pilihan ketika kamu berada di depan khamar, kamu mau minum khamar atau tidak. Itu. Allah telah beri pilihan kamu ketika berada di hadapan wanita, kamu berzina atau tidak. Kan diberi pilihan. Kan dia nggak dipaksa berzina, dia dipaksa ke minum khamar, nggak dipaksa. Dia juga nggak dipaksa untuk merokok, dia nggak dipaksa untuk melakukan yang haram lainnya. Dia nggak dipaksa. Artinya ketika dia melakukan, dia dihukum atas dosanya dan tidak bisa dia menisbatkan kepada Allah. Meskipun ketika berada di pilihan tersebut, Allah telah mengetahui dia akan milih yang mana. Nah, Allah tahu dia akan milih mana. Ketika tadi ada flyer kajian, mau kajian ke Baitul Syakirin atau nongkrong di warung kopi. Ada pilihan. Oh, maka Allah sudah tahu sebelum kita berangkat, fulan pasti milih ini. Allah sudah tahu. Maka Allah katakan dalam surah At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak Allah berada di atas kehendak kalian. Jadi sudah pasti Allah ketika berkehendak di atas kehendak manusia. Jadi nggak bisa. Itu adalah sebuah argumen yang salah. Atau disilahkan dengan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, dalilnya benar, tapi salah penempatan dan salah digunakan, salah interpretasi. Ungkapan itu kan takdir Allah, itu kalimat syar'i, tapi salah penggunaannya, salah penempatannya, salah pemaknaannya. Maka kita sering belajar akan semakin tahu bahwa kapan kita perlu berucap demikian, kapan kita perlu berucap yang lainnya. Dan hendaknya kita ajak keluarga kita yang seperti itu untuk pergi ke kajian. Karena kita tahu semua, sesuatu itu dapat mudah ditinggalkan ketika ada penggantinya. Orang mudah untuk move on dari ta'arufnya kalau ada pengganti ta'aruf lain, kan gitu. Sama. Orang pun bisa meninggalkan rokok ketika punya hal yang menarik lainnya. Maka dia akan bisa meninggalkan rokok dengan cara apa? Dia punya pengganti yang menarik lainnya. Misalkan seperti apa? Ilmu. Dia senang baca buku. Atau senang, misalnya, teh. Atau senang apa? Cari substitusi yang lainnya. Makanya, mengapa jiwa itu, kaidahnya, an-nafsu la tatruku syai'an illa bisyai'in. Jiwa itu tidak akan mampu berpindah atau meninggalkan suatu tersebut kecuali ada pengganti dari yang lain. Gitu, itu kaidahnya. Seorang gimana bisa melupakan mantan istrinya kalau setiap hari dia memikirkan mantan istrinya dan enggak nikah lagi? Dia akan terus memikirkan, kan gitu. Umumnya demikian. Ya, begitu pula luka-luka yang dalam terjadi disebabkan karena dia enggak aktivitas. Maka segera cari aktivitas yang bermanfaat. Seperti itu. Allahu a'lam. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Saya ingin bertanya Ustaz. Anda ini kan wira swasta Ustaz ya. Jadi dalam perjalanan usahanya ini banyak lika-likunya Ustaz. Jadi ketika kita punya kebutuhan A, kita punya kebutuhan B, dan ekspektasi kita adalah dari hasil usaha itu kita Ustaz. Nah, qadarullah ternyata ada case penipuan Ustaz. Jadi kita butuh
materinya kita ingin menggunakan untuk suatu hal yang baik, tiba-tiba qadarullah tertipu Ustaz. Dan di situ Ana menyikapinya juga cukup stres ya pada saat itu ya. Tapi ketika satu hal Ana bersabar gitu ya, alhamdulillah Allah ganti Ustaz dengan case-case usaha yang lainnya gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Di mana kedudukan usaha dalam qada dan qadar itu Ustaz? Jadi kedudukan usaha itu seperti apa sih mempengaruhi qada dan qadarnya, atau mempengaruhi qadanya seperti apa? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ya. Yang pertama, ketahuilah ketika kita ditipu orang, kita dihina orang, dicaci orang, harga diri kita direndahkan, harga diri kita dijatuhkan, kita akan mendapatkan hak-hak kita kembali, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika ditipu orang tadi, akan balik lagi. Yakin. Karena kata Nabi SAW, La tu'addun al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Hak-hak akan dikembalikan satu persatu kepada siapa yang dirampas haknya oleh orang lain. Satu persatu dikembalikan haknya. Saya pernah tertipu pada saat jual handphone. Jual handphone tertipu, nilainya mungkin gak besar, jutaan rupiah lah. Dan subhanallah, saya bilang sama istri, kita akan dapat hak kita lagi nanti. Meskipun gak dapat di dunia. Dan begitu pula para ulama-ulama kita, seperti Syekh Abdul Razak. Saya sering ulang kita ini menjadi pelajaran bagi kita, bagus ya. Syekh Abdul Razak dahulu pernah nginep di Riyadh. Beliau kan di Madinah asalnya. Nginep di Riyadh sama keluarganya, bawa keluarganya, kemudian mau di hotel nginep. Bilang ke resepsionis, ini sudah clear ya, kamar bagus. Iya bagus. Nggak ada seperokok kan, nggak ada seperokok. Begitu ke kamar, udah booking, udah bayar, ternyata di kamarnya bau seperokok, kotor. Dan akhirnya Syekh Abdul Razak komplain ke bawah. Gimana nih? Saya mau pindah ganti kamar atau balikin uang saya? Kata si respondennya, oh gak bisa Pak. Ini sudah tersistem. Gak bisa. Kebetulan respondennya gak tahu siapa Syekh Abdul Razak. Gak kenal. Akhirnya kata Syekh Abdul Razak cuma satu kalimat doang. Saya akan dapati hak saya lagi. Assalamualaikum. Cuma gitu doang. Saya akan mendapati hak saya lagi. Assalamualaikum. Akhirnya pergi Syekh Abdul Razak. Kemudian resepsionis ini melaporkan kepada atasannya, manajernya. Manajernya kenal Syekh Abdul Razak. Akhirnya dicarilah Syekh Abdul Razak keliling-keliling negeri untuk dikembalikan duitnya dan kembali uangnya. Lihat ucapan, lihat tadi ketika dia mengatakan saya akan mendapati hak saya lagi, baik dunia maupun di akhirat. Yakin. Dan yang hilang akan ada gantinya. Karena rezeki kita itu sudah ditetapkan di lauhul kadarnya. Kalau kurang akan Allah tambahkan, dan kita tidak akan diwafatkan sebelum tuntas jatah rezeki kita. Seorang tidak akan dimatikan sebelum tuntas jatah rezekinya. Jadi tenang saja. Nah gitu. Maka ketika tadi tertipu, kita pun kan sudah kejadian tadi kan. Nah, kita sudah yakin juga bahwa itu bagian daripada takdir. Tinggal responnya saja kita bagaimana. Kita yakin bahwa kita akan menemukan hak kita kembali. Selesai. Tinggal sisanya kita sedang lakukan apa? Kita berikhtiar dan bertawakal lagi. Dengan mau melakukan usaha-usaha yang halal. Mungkin berat, tapi begitulah memang caranya. Butuh pembiasaan dan butuh mujahadah, butuh perjuangan. Untuk bisa membiasakan menerima terhadap hal-hal yang hilang, biasaan. Hilang handphone, hilang tas, hilang keluarga, hilang orang yang dicintai. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Tapi dengan ilmu lah kita ini membekali. Dengan keyakinan inilah akidah ini kan ini pelajaran tauhid pada kan. Ini pelajaran akidah. Kalau kita sudah mempunyai dalam dada, kita akan mudah dalam menjalani roda kehidupan. Riuh rendahnya, dinamikanya, warna-warninya, dan segala macam lika-likunya. Demikian mungkin Allah a'lam. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan,
apakah jodoh itu termasuk takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kelahiran kita, Ustadz? Jika iya, berarti apakah kita tidak sepatutnya cemas atau khawatir terhadap apabila belum datang jodoh? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana posisi takdir jodoh pada orang yang sudah berpisah atau bercerai, Ustadz? Apakah jodoh itu sifatnya seumur hidup atau bagaimana? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul, telah tertulis di dalam Mahfuz juga siapa yang menjadi jodoh Anda, atau siapa yang, atau bahkan telah tertulis juga apakah sepulan jomblo atau ada pasangannya. Karena ada orang yang memang tidak pernah menikah seumur hidupnya, dan ulama pun ada yang tidak pernah menikah seumur hidupnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah menikah seumur hidupnya, apalagi punya anak berarti kan. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi itu nggak menikah. Begitu Ibnu Jarir At-Tabari itu nggak menikah. Hingga ada yang tulis memang dia jodoh sebulan. Nah, oleh karenanya, meskipun dia adalah takdir yang telah terus dalam Mahfuz, tapi kalau orang mau menikah maka dia perlu berikhtiar. Ikhtiar. Ustaz, apakah ikhtiar hanya dipilih ikhwan, akhwat? Enggak, akhwat pun berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya memperbaiki diri, ikhtiarnya belajar. Bahkan termasuk ikhtiar juga adalah menawarkan diri melalui perantara. Khadijah itu menawarkan diri gak kepada Nabi? Menawarkan diri, tapi pakai perantara, dan itu adalah ikhtiar. Dan di antara cara kita berikhtiar secara syar'i yang penting adalah dengan ilmu. Karena mau tidak mau pernikahan bukan cuma sekedar ketawa ketiwi bersama pasangan, bukan cuma indah-indah saja, tapi ada bumbu-bumbu kehidupan dari asam garam dan manis pahitnya. Maka perlu ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang panjang, sehingga tidak mudah kalau tanpa ilmu. Dan sekiranya kita menikah sudah bercerai, maka seorang wanita itu akan dikumpulkan bersama suami terakhirnya. Kalau wanita itu menikah lagi, berarti dia di surga. Ketika memang dua-duanya masuk surga, maka akan dikumpulkan bersama suami terakhirnya. Suami pertamanya gimana, Ustaz? Ya, suami pertamanya sama bidadari, bukan sama antum. Ya. Kalau masuk surga. Dan ingat juga di surga itu nggak ada jomblo. Ya. Jadi insya Allah kalau antum wafat dalam keadaan jomblo, antum tetap dapat pasangan di surga. Kalau masuk surga, semoga Allah masukkan surga. Ya. Dan karena kata Nabi SAW, laisa bil jannati ya'zab. Di surga itu nggak ada jomblo. Di surga juga nggak ada nenek-nenek. Ya. Adanya apa? Gadis. Terus gimana saat yang nenek-nenek? Jadi muda, jadi gadis. Ya. Sehingga nggak perlu risau. Dan lakukan ikhtiar-ikhtiar syar'i. Dengan misalnya ikut biro jodoh yang syar'i, banyak kok. Ustaz kita punya biro jodoh syar'i. Nanti dipertemukan dengan mediator dan dengan langkah-langkah ta'aruf yang syar'i, nggak masalah. Tapi yang penting adalah sibukkan memperbaiki diri. Karena orang yang mulia akan sibuk. Dia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk. Dia akan sibuk menjadi daripada sibuk mencari. Ya, mungkin demikian. Allahu a'lam. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari akhwat ataupun ikhwan? Kalau enggak ada, kita cukupkan. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada jamaah yang telah bertanya kepada Ustaz, dan syukur kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan para jamaah sekalian. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum kepada seluruh para jamaah yang telah menghadiri kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dalam usaha kita untuk menempuh mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama lafazkan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.